Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Misericordias Domini 14 April 2024. Terambil dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 9 dan epistel dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Diikat oleh topik atau tema cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan sodang nibo hini Jehovah manodangi hita. Saya baca untuk kita. Simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 9 adalah doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Misericordias Domini. Misericordias Domini artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Didasarkan pada Mazmur pasal 33 ayat 5b tanggal 14 April 2024. Terambil dari Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 9 dihubungkan dengan topik Minggu cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Sodang nibohini Jehovah manodangi hita. Saudara, penulis Mazmur pasal 4 ini, yakni Raja Daud, merasa hidupnya saat itu sangat tertekan. Daud ini mengalami kesesakan batin karena berbagai-bagai masalah lain yang sedang dihadapinya. Itulah keadaan penulis Mazmur, yakni Daud, pada saat ia menuliskan pasal 4 ini. Orang-orang sedang berusaha menjelek-jelekkan, palealeahon dalam bahasa Batak Toba, dan menjatuhkan martabatnya sebagai pemimpin dan pembesar yang berwibawa. Namar sahala dengan berbagai-bagai tuduhan yang tidak berdasar. Kemuliaan menurut Daud, terjemahan dari Kata Batak Toba, hasahalauki, yang selama ini dia miliki telah dinodai. Reputasi baiknya telah dihancurkan oleh sebahagian orang. Pada ayat 3, pemazmur mengatakan, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan?
Saudara, pada ayat 7, banyak orang yang menyaksikan, melecehkan, dan mempertanyakan kemampuan Daud untuk memimpin. Sehingga mereka pesimis bahwa Daud tidak mampu, tidak sanggup memimpin bangsa itu. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Mereka sangat-sangat pesimis sekali terhadap kemampuan Daud untuk memimpin. Siapa mereka? Pemazmur ini menjelaskan pada ayat 3b bahwa orang-orang yang menodai kemuliaan dan kewibawaan Daud atau pemazmur ini adalah orang yang menyukai kejahatan yang sia-sia dan orang yang suka mencari kebohongan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu saja sebagai manusia biasa, manusia normal, keadaan ini sangat mengganggu kenyamanan hidup daripada Daud. Keadaan ini bahkan berpengaruh kepada tidurnya, sehingga tentulah Daud menghabiskan malam-malamnya berlalu dengan terus memikir-mikirkan segala kesusahan-kesusahan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud menghadapi, menghempang pengaruh buruk ini? Apakah Daud membiarkan begitu saja? Apakah Daud mencari obat-obat penenang yang bisa membuat dia tidur malam? Mencari trik-trik duniawi yang bisa mengusir kesusahannya? Oh, tidak Bapak Ibu, tidak. Jelasnya, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud dalam khotbah ini. Pada ayat 2, Daud mengatakan, "Aku berseru-seru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku." Nah, inilah yang dilakukan oleh Daud. Aku berseru-seru, jawablah aku ya Allah. Itu kata Daud. Pada ayat 2c, Daud sangat-sangat memohon kepada Tuhan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Jadi, ketika Daud diperhadapkan dengan berbagai-bagai terpaan hidup, tindakan pelecehan dari orang-orang lain yang tidak menyenangi kepemimpinannya, bahkan berbagai-bagai tindakan atau aksi brutal yang mau menjatuhkan Daud, maka Daud tidak mau bersandar kepada dirinya, kepada kemampuannya, kepada kehebatannya, apalagi kepada jabatan atau kuasa yang dimilikinya sebagai raja. Dia tidak mau menggunakan angkatan perangnya, kekuatan angkatan bersenjata yang dimilikinya untuk membasmi habis lawan-lawan atau orang-orang yang berusaha menjatuhkannya. Tidak. Tetapi dia berseru-seru kepada Tuhan, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Itu kata Daud. Dia mengadu kepada Tuhan. Daud menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan yang kuat. Daud mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan di tempat tidurnya. Setiap kali dia mau tidur, saudara pemazmur percaya dan berharap bahwa Allah yang memilihnya sebagai raja itu sangat-sangat mengasihinya dan pasti tidak akan membiarkannya. Allah akan selalu menolong dirinya. Nah, apa buah dari ketekunan iman Daud yang bersandar, berlindung, dan mengandalkan kuasa Tuhan itu, Bapak Ibu? Apa? Ternyata Daud menikmati rahmat kasih setia daripada Tuhan, sebagaimana nama Minggu 14 April 2024, Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Pada ayat 4b, Daud menegaskan, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Selanjutnya, Daud juga mengalami hal-hal yang sangat-sangat luar biasa dalam hidupnya, Bapak Ibu. Apa? Pada ayat 9, Daud menjelaskan, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Tidur, Bapak Ibu, Daud. Ngabui benok matana, ngabui berenges si malolongna, sebagaimana dalam bahasa Batak. Wah, enak sekali. Tidurnya Daud sekarang tidak terganggu lagi. Sekarang Daud sudah bisa aspemores. Apa itu aspemores, Bapak Ibu? Asal peak, modum, renges. Kenapa bisa? Pada ayat 9b, dia lanjutkan dengan membuat pernyataan terakhir. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman.
Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang membuat kita bisa diam, bisa hidup dengan aman dan tenteram seperti Daud ini, termasuk membuat kita bisa menjadi aspemores, asal peak modum renges tadi, hanyalah Tuhan sendiri saja. Hanya Tuhan sendiri saja, Bapak Ibu. Bukan obat-obat. Bukan juga karena mengkonsumsi penenang, apalagi obat-obat terlarang seperti sabu-sabu, narkoba, dan lain-lain. Oh, hindarkan itu semuanya, Bapak Ibu. Dengan membaringkan diri sebagaimana ayat 9 di sini, maka Daud mempercayakan dirinya sepenuhnya. Menyerahkan semua permasalahan hidupnya kepada Allah. Daud pasrah total, dan buah kepasrahannya ia tidur tanpa terbebani lagi dengan masalah-masalah. Ada rasa percaya diri yang sempurna kepada Tuhan bagi Daud, sehingga Daud menikmati kasih setia dan berkat-berkat Tuhan. Dengan semua pengalaman-pengalaman baik Daud ini, Bapak Ibu, pada ayat 6, ia mengajak semua pembaca Mazmur ini, termasuk kita pada saat kita mendengar khotbah ini, agar setiap orang yang sudah merasakan kasih setia Tuhan itu, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Korban kita bisa berupa perbuatan-perbuatan baik, bisa berupa ibadah-ibadah yang baik, atau menyerahkan diri yang mutlak kepada Tuhan. Korban-korban kita, itulah syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, didasarkan pada Mazmur pasal 33 ayat 5b, 14 April 2024. Yang terambil dari Mazmur pasal 4 ayat 1-9. Dihubungkan dengan topik Minggu, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Sodang ni bohi ni Jehovah manondangi kita. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Di manakah kasih setia Tuhan yang mendorong kita selalu senantiasa tetap mau percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Pengajaran pertama, Tuhan mendengar seruan orang percaya kepadanya. Saudara, tidak boleh tidak, semua kita selalu menghadapi dan akan terus menghadapi berbagai-bagai masalah dalam hidup kita, toh, baik yang disebabkan dari dalam, internal diri kita sendiri, maupun terutama yang ditimbulkan oleh orang-orang di luar diri kita, eksternal diri kita, yang selalu benci terhadap kita, sebagaimana dialami oleh pemazmur, oleh Daud dalam khotbah ini. Pasti keadaan seperti itu, Bapak Ibu, sangat-sangat berat kita hadapi, sangat berat. Tetapi bagaimana kita menghadapinya? Apa trik-trik yang kita tempuh ketika kita diperhadapkan dengan masalah kemelut hidup yang berat dan berbagai-bagai tantangan? Apa yang harus kita lakukan? Ada banyak orang yang sering sekali malah larut di dalam masalah tersebut. Karena semua usaha yang diupayakannya ternyata tidak membawa hasil yang dapat menolongnya. Dan bahkan ada banyak orang yang bukannya masalahnya semakin selesai, justru semakin berat hingga membuat dia kemudian putus asa dan stres, frustrasi, dan lumpuh secara jasmani. Saudara, dalam menyikapi semua persoalan dan kemelut hidup, khususnya berbagai-bagai tekanan moral dan mental yang dialamatkan oleh musuh-musuh pemazmur berseru-seru kepada Tuhan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kita juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Walaupun tekanan dan penindasan itu begitu pahit yang dialami oleh pemazmur, yang juga bahkan kita alami sendiri, namun pemazmur tidak terpancing untuk menghadapinya dengan emosional, dengan amarah, atau membalasnya dengan tindakan-tindakan kejam, brutal. Jangan. Tuhanlah yang menjadi tempat penampungan dari semua rasa gondok kita, Bapak Ibu. Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu tempat kita untuk mengadu. Dan pasti Tuhan, kita percaya, mendengar pengaduan-pengaduan kita. Saudara, ini sangat-sangat penting. Ini pengajaran yang sangat berharga bagi kita. Dengan berseru-seru kepada Tuhan, bukan berarti semua masalah yang kita hadapi sekejap mata saja langsung terus beres, langsung selesai, berakhir.
Belum tentu seperti itu. Dengan berseru-seru kepada Tuhan, maka akan muncul semangat baru dan kekuatan baru bagi kita untuk menghadapi semua masalah-masalah dan tantangan-tantangan hidup itu. Dan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Allah akan memberikan kelegaan ketika kita mengalami kesesakan hidup. Meski masalah demi masalah masih berlangsung dalam hidup kita sebagaimana dialami oleh pemazmur pada ayat 2b, tetapi Tuhan akan memberi sukacita. Sukacita yang kualitasnya melebihi kelimpahan gandum dan anggur, kata pemazmur pada ayat 8. Kita percaya bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang dikasihinya. Sehingga Tuhan akan menjaga dan memelihara hidup kita. Sehingga kita tidak akan merasa takut, merasa gentar lagi menghadapi segala apapun musuh-musuh kita. Amin Bapak Ibu. Marilah kita selalu berseru-seru kepada Tuhan seperti Daud. Agar cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Sodang nibuhini Jehovah manondangi hita ketika sedang menghadapi pergumulan. Sebagaimana topik Minggu Misericordias Domini, percayalah di saat-saat seperti itu kita akan menerima kasih setia Tuhan. Asini rohani debata. Amin Bapak Ibu. Pengajaran kedua, jaga dan kuasai dirimu agar tidak berdosa di saat marah. Sebagai manusia, setiap orang kita pasti pernah marah. Marah dapat terjadi disebabkan oleh banyak hal. Antara lain karena tersinggung mendengar ucapan lawan bicara kita. Mungkin kita akan sakit hati karena ada yang memfitnah. Karena mendapat kritik-kritik busuk. Karena kita difitnah, dicela, dijatuhkan secara moral, dan lain sebagainya. Nah, semua ini menyesakkan hati batin dan pasti akan memancing-mancing amarah kita Tetapi dalam khotbah ini sekarang, pengalaman Daud mengajar kita bahwa ketika kita sedang marah, maka kita harus menjaga diri dalam beberapa hal. Daud mengatakan di sini bahwa di saat sedang marah, jangan berbuat dosa. Ketika marah, maka berkata-katalah dalam hatimu. Di saat marah, beradalah tetap di tempat tidur. Gak usah pergi kemana-mana. Dan kalau marah, maka tetaplah berdiam diri. Saudara, apa arti keempat-empat sikap itu? Keempat-empat sikap itu menunjukkan, pertama, kemarahan jangan sekali-kali ditindaklanjuti atau dilampiaskan dengan aksi-aksi tindakan-tindakan yang brutal apalagi. Kedua, selalulah kuasai dirimu. Jangan tempuh cara-cara kotor. Jangan melakukan hal-hal yang emosional, yang brutal terhadap lawan kita itu, orang yang membenci kita itu. Ketiga, beri kesempatan untuk merenungkan dan memikir-mikir ulang masalah ini. Mulai dari apa sebabnya masalah itu bisa terjadi, apa akibatnya, dan bagaimana caranya untuk mengakhirinya dengan damai sejahtera. Pikir kembali. Saudara, pengajaran pemazmur ini sangat-sangat penting bagi kita karena ketika kemarahan timbul, maka itu sering sekali secara spontan mengundang campur tangan iblis, setan, roh jahat dalam diri kita. Sehingga akan jatuh kita ke dalam dosa yang lebih buruk, lebih fatal lagi. Iblis akan mendorong-dorong kita di saat marah itu agar emosional, agar kebencian kita semakin tinggi dan rasa balas dendam kita segera terpuaskan. Nah, iblis berperan di situ semua. Akibatnya rasa marah itu Bapak Ibu bisa saja menjadi tak terkendali dan akan menimbulkan banyak malapetaka. Tangan tidak bisa terkendali, mulut, bibir gak bisa dikuasai lagi, akan mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata keras. Barang-barang yang ada di rumah kita juga bisa hancur. Muka istri kita bisa bengkak. Kenapa? Karena kena pukul oleh kita. Anak-anak kita bisa luka, memar oleh tangan atau benda-benda yang ada dekat kita. Itu akibat daripada kemarahan yang emosional yang tinggi, yang tidak terkendali. Tidak sedikit perpecahan dalam gereja, dalam bertetangga, di kantor misalnya lagi, atau di tempat kita bekerja, mengabdi, atau dalam organisasi-organisasi yang kita ikuti. Akan terjadi karena kita tidak bisa mengendalikan diri, mengendalikan kemarahan kita, tidak bisa menguasai emosional kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, bukan tidak boleh marah.
Tetapi pemazmur sudah memberi 4 kiat khusus sikap perilaku yang harus kita jaga ketika kita sedang marah, yakni jangan berbuat dosa. Kedua, berkata-katalah dalam hatimu. Ketiga, beradalah di tempat tidur. Keempat, tetaplah berdiam diri. Dengan keempat-empat kiat-kiat atau trik-trik ini, Bapak Ibu, kita akan bisa meredam percekcokan dalam segala aras hidup, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam hidup bergereja, berorganisasi, bertetangga, dan sebagainya. Dengan demikian kita bisa meminimalisasi, mengurangi kemelut-kemelut hidup, mengurangi beban-beban pikiran, ketidaknyamanan hidup, baik secara pribadi maupun dalam hubungan yang lebih luas. Maka hidup kita akan semakin nyaman, penuh damai. Saudara, agar kita mampu menguasai diri dan tidak berdosa pada saat sedang marah, maka mintalah cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Sodang nibuhini Jehovah mamanondangi hita. Sebagaimana topik minggu, Misericordias Domini 14 April 2024. Itulah yang memberi damai sejahtera, ketenangan bagi kita ketika sedang menghadapi pergumulan. Amin Bapak Ibu. Pengajaran ketiga, sebelum tidur, selalulah berdoa. Semoga Tuhan menjagai kita. Saudara, pada ayat terakhir, ayat 9, Daud menuliskan, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, meski sungguh banyak orang-orang yang hendak menghancurkan nama baik daripada Daud, menyesakkan jiwanya siang malam, namun tidak membuat pikirannya menjadi terganggu, tidak berdampak pada ketenteraman hatinya di saat hendak mau tidur. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Sebab dia menyerahkan semua pergumulan hidupnya, menyerahkan berbagai-bagai teror yang dihadapi itu, usaha-usaha orang untuk menjatuhkan nama baiknya, dan ketegangan lainnya. Semua itu diserahkannya kepada Tuhan di dalam doa di saat dia mau tidur. Saudara, Daud sungguh-sungguh yakin sekali bahwa doa itulah yang menghubungkan dia dengan Tuhan, membuat link dengan Tuhan, sehingga dia yakin selama dia tidur maka Tuhan senantiasa menumpangkan tangannya di atas kepalanya. Tuhan akan menjamah hatinya dan akan memblokir segala kesesakan-kesesakan yang dialamatkan orang jahat kepadanya sebelum dia tidur. Sehingga asal Daud tiba di tempat tidurnya, Bapak Ibu, Daud itu menjadi orang yang langsung, sekali lagi saya katakan, aspemores, asal peak modum renges. Semuanya itu bisa terjadi karena apa? Karena selama dia berada di tempat tidurnya, ia sangat merasakan jamahan Tuhan yang membuat hatinya tenang, damai, tenteram, tidur dengan pulas, hingga mendapatkan pagi hari berikutnya penuh dengan sukacita. Saudara, mari belajar dari pengalaman pemazmur Daud ini. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, jangan biarkan masalah itu mengganggu pikiran kita, hati kita, sehingga membuat kita tidak bisa tidur, tidak bisa pulas dengan renges, dengan baik. Masalah tidur sangat berpengaruh itu kepada kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis, pikiran. Orang yang kekurangan tidur, kata para dokter, sering membuat kesehatan jasmani, rohani mereka terganggu, dan tentu saja berakibat pada daya kerja yang menurun, prestasi yang menurun. Kita butuh waktu tidur yang cukup. Kita butuh kenyamanan hidup selama tidur. Kita butuh keteduhan hati kita di saat menikmati suasana tidur. Lewat pemeliharaan Tuhan itu terjadi. Sehingga kita tidak saja akan bisa menikmati tidur pulas, tetapi terlindungi dari segala macam bahaya yang mencoba merusak pikiran kita, hati kita ketika kita sedang tidur. Belajar dari pengalaman Daud ini, maka sekarang kita temukan kunci untuk mendapatkan tidur yang baik itu adalah
adalah berserah total kepada kuasa Tuhan. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berdoalah sebelum tidur ya, dengan kepasrahan hati yang total. Sepenuhnya kita serahkan kepada kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kita. Sebagaimana nama minggu, Misericordias Domini. Yakinlah Bapak Ibu bahwa Tuhan yang maha baik itu akan menjaga hidup kita, akan bersama-sama dengan kita. Tuhanlah yang menyingkirkan dari pikiran-pikiran kita ini hal-hal yang negatif, yang mengganggu kenyamanan hidup, kenyamanan berpikir, bahkan kenyamanan tidur kita. Berserahlah kepada Tuhan, maka kita akan dijagainya, dipeliharanya. Yakinkan dirimu bahwa ketika kita menerima cahaya wajah Tuhan menyinari kita, sodang nibohini Jehovah menundangi kita, maka kita akan merasakan kasih setia Tuhan. Sebagaimana nama minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. 14 April 2024. Hidup kita juga masing-masing penuh dengan kasih setia dan anugerah Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah ibadah Minggu Misericordias Domini 14 April 2024 dari Mazmur pasal 4 ayat 1-9 ini, agar semakin banyak orang yang menerima cahaya wajah Tuhan menyinari kita, sodang nih bohini Jehovah menundangi kita. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Misericordias Domini buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Tuhan Allah Bapa, pengalaman Daud ini sungguh-sungguh memotivasi kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, pergumulan, permasalahan, sama seperti Daud menyerahkan dirinya kepadamu. Inilah yang harus kami lakukan Tuhan di saat hidup kami sedang bergumul, mengalami tantangan. Biarlah kami menyerahkannya kepada Tuhan sepenuhnya. Kami yakin dengan kuasa pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, kami akan terluput dari berbagai-bagai serangan dan keinginan jahat orang-orang yang tidak menghendaki kami. Dan kami bisa menikmati kehidupan ini dalam perlindungan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sangat-sangat menguatkan kami saat ini. Berkatilah hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat, kebesaran bagi nama Tuhan kita, dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin.